Halo, perkenalkan nama saya Emma Suat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana jika teorema Bayes memiliki hipotesis ganda dan eviden ganda. Silakan menyaksikan. Baik, di sini bisa dilihat terdapat rumus teorema Bayes, hipotesis ganda dan eviden ganda, di mana P adalah probabilitas, H adalah hipotesis, E adalah eviden. Di sini probabilitas hipotesis jika eviden 1, eviden 2, dan eviden M terjadi, maka probabilitas hipotesis eviden 1 dikali probabilitas hipotesis eviden 2 dikali probabilitas hipotesis eviden M dikali probabilitas hipotesis dibagi dengan probabilitas hipotesis E1 dikali probabilitas hipotesis E2 dikali probabilitas hipotesis eviden M dikali probabilitas hipotesis. Di sini saya membuat contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama, tabel pertama yaitu hipotesis penyakit anemia. Ini memiliki tabel dengan nama penyakit dan juga kode penyakit. Yang berikutnya, tabel kedua adalah gejala-gejala, di mana gejala-gejala memiliki tabel nama gejala dan juga kode dari gejala tersebut. Yang ketiga, di sini bisa kita lihat, di sini ada gejala penyakit. Di sini yang pertama kan ada 3 penyakit, dan di sini 3 penyakit memiliki gejala. Jika dia aplastik, penyakit aplastik memiliki gejala terasa lemas di seluruh tubuh, maka akan dicentang. Berikutnya adalah prosedur penentuan penyakit dengan metode Bayes, di mana langkah yang pertama adalah identifikasi gejala dan penyakit, di mana jika misalnya seorang mengalami penyakit anemia dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama, terasa lemas di seluruh tubuh, merasakan sakit kepala. Yang ketiga, kaki dan tangan terasa dingin. Maka eviden yang tercatat adalah E1, E2, dan E6 dengan hipotesis H1, H2, dan H3, di mana E1 ada bisa kita lihat pada tabel yang keempat, di mana sini E1 menunjukkan gejala terasa lemas di seluruh tubuh, E2 menunjukkan gejala merasakan sakit kepala, E6 menunjukkan gejala kaki dan tangan terasa dingin dengan hipotesis H1, H2, dan H3, di mana H1 adalah penyakit aplastik, H2 adalah penyakit defisiensi zat besi, dan H3 adalah penyakit kronis atau kronik. Di mana langkah ketiga adalah menguraikan rumusan berdasarkan hasil identifikasi gejala dan penyakit, di mana di sini kita masukkan rumus yang sudah saya jelaskan. Di sini kita sudah mengambil nilai dari tabel yang keempat, yaitu nilai dari probabilitas hipotesis jika eviden 1 adalah 0,3 dikali 0,4 dikali 0 dikali 0,2 dibagi dengan 0,3 dikali 0,4 dikali 0 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,1 dikali 0,6 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,3 dikali 0,4 dikali 0,3 dan menghasilkan 0 dibagi dengan 0,006 sama dengan 0. Nilai yang seterusnya, sini kita akan mencari probabilitas hipotesis 2, di mana jika eviden 1, eviden 2, dan eviden 6. Sini sama saja kita masukkan rumus yang ini ke dalam sini, tapi di sini kita cari probabilitas hipotesis yang kedua. Jadi di sini masukkan nilainya 0,2 dikali 0,1 dikali 0,6 dikali 0,5 dibagi dengan 0,006 sama dengan 0,006 dibagi dengan 0,006 menghasilkan 1. Seterusnya sini kita mencari probabilitas hipotesis yang ketiga jika eviden 1, eviden 2, dan eviden 6. Sama seperti yang sebelumnya, masukkan nilainya 0 kali 0,3 kali 0,4 kali 0,3 dibagi dengan 0,006 sama dengan 0 dibagi dengan 0,006 sama dengan 0.
Langkah ketiga adalah mengambil kesimpulan berdasarkan nilai tertinggi, di mana nilai tertinggi terdapat pada probabilitas hipotesis 2 yaitu 1. Jadi gejala penyakit anemia mengalami gejala defisien zat besi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Baik, terima kasih.